Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulluna ashkhasun adi fi nadri man ya'rifuna. Kita adalah orang yang biasa dalam pandangan orang yang belum mengenal kita. Maka dari itu saya ulangi salam saya sekali lagi agar dewan juri mengenal saya lebih dalam lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala amru dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati jajaran dewan juri sekalian, yang semoga diberikan Allah kesehatan jasmani maupun rohani sehingga dapat melihat penampilan saya yang sederhana ini, dan para pendukung saya yang mendukung saya apa adanya. Tiada kata yang lebih indah diucapkan daripada rasa syukur kita atas nikmat yang diberikan Allah dalam kehidupan kita, yang mana nikmat tersebut tidak dapat kita hitung, baik itu memperkirakannya sekalipun. Dan sholawat dan salam yang selalu kita sanjungkan kepada makhluk yang paling dicintainya, makhluk yang paling paripurna, beliaulah baginda besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah Nabi yang kita ikuti ajarannya, kita amalkan syariatnya, dan kita nantikan syafaatnya. Dan semoga kita kelak di yaumul kiamah diakui sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Berdirinya saya di sini ingin mengajak teman-temanku sekalian, pemuda-pemudi bangsa, agar lebih memperbaiki dirinya menjadi pribadi yang lebih baik dengan cara meneladani sifat Rasulullah SAW. Ya, insya Allah saya beri judul Suri Tauladan Sang Pembawa Perubahan. Saat ini kita masih mengalami sebuah kondisi yang membuat kita sulit untuk memperbaiki diri kita menjadi pribadi yang lebih baik. Karena apa? Karena kurangnya seorang tokoh, kurangnya seorang aktor yang dapat kita jadikan sebagai suri tauladan. Sehingga kita sebagai pemuda-pemudi bangsa menjadikan orang-orang yang tidak berkompeten, orang-orang yang tidak berkualitas menjadi seorang suri tauladan kita. Dan dampaknya bagi kehidupan kita adalah kurangnya kesejahteraan dan keadilan. Karena naiknya seorang pemimpin yang tidak memiliki kriteria menjadi seorang pemimpin bangsa. Padahal sudah ada berdiri seorang tokoh besar yang mampu membawa perubahan besar bagi kehidupan kita, yang mana namanya tak mungkin penduduk langit dan penduduk bumi tak mengenalnya. Beliaulah baginda besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu. Ayat ini mengajarkan pada kita semua, hanya beliaulah yang pantas kita jadikan sebagai suri tauladan, bukan artis yang sering narsis, bukan penyanyi yang suka joget sana sini, bahkan bukan direktur yang suka ngatur. Namun hanya beliaulah yang pantas kita jadikan sebagai contoh bagi kehidupan kita. Karena setiap nafas yang beliau keluarkan, setiap perkataan yang beliau ucapkan itu mengandung sebuah arti dan pelajaran yang baik bagi kehidupan kita. Dan kita sebagai umatnya yang selalu mencintainya, menyanjungnya, dan selalu bersolawat kepadanya, haruslah kita yang lebih mengetahui tentang hal ini. Namun realitanya lain di mulut, lain di hati. Ngaku cinta pada Nabi Muhammad cuma ada di mulut saja, namun pengimplementasiannya tidak mencerminkan kita sebagai umatnya. Sedangkan orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi yang jelas-jelas beda agama, itu lebih mau mempelajarinya dan lebih baik pengimplementasiannya dalam kehidupannya. Saya yakin kita semua telah mengetahui tentang hal ini. Namun apa? Kita malu untuk mempelajarinya dan lebih memilih berbuat sesuai hati kita. Idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Jika engkau tidak malu, maka berbuatlah sesukamu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Baginda besar kita adalah orang yang tinggi adabnya, terlebih dengan intelijensi pemikirannya yang mana semasa hidupnya tidak pernah diremehkan oleh lawan maupun kawan. Beliau telah mencontohkan bagaimana caranya menjadi seorang pemimpin yang bijaksana dalam mengambil keputusan dan tegas dalam menegakkan keadilan. Ketika beliau berada di depan, menjadi seorang pemimpin yang selalu menyemangati orang yang ada di belakangnya. Ketika beliau berada di tengah, beliau selalu mendorong orang yang ada di belakangnya untuk lebih maju ke depan daripada dirinya. Ketika beliau di belakang, beliau selalu mengikuti apa dan siapa yang ada memerintahnya tanpa memiliki rasa gengsi di dalam hati sedikit pun, dan lebih mementingkan persatuan dan kebersamaan daripada kepentingan pribadinya sendiri. Sehingga
Islam ada di mana-mana. Beliau merintis mulai dari mempersatukan satu suku dengan suku lainnya, satu daerah dengan daerah lainnya, kemudian satu negara dengan negara lainnya, sehingga Islam mampu menyebar luas ke seluruh penjuru dunia, dan kita merasakan Islam yang penuh dengan kasih sayang pada saat sekarang, agama yang rahmatan lil alamin. Sehingga dibuatlah oleh tokoh pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara untuk mendidik kita sebagai pemuda-pemudi bangsa agar memiliki jiwa seorang pemimpin yang dinukil dari sifat kepemimpinan Rasulullah. Eng ngarso suntulodo, eng madio mangun karso tutwuri handayani. Maka dari itu, hal yang paling penting dalam kehidupan itu adalah kebersamaan dan persatuan. Jikalau tidak ada kebersamaan dan tidak ada persatuan, hidup tidak ada akan bahagia. Maka dari itu, negara kita yang berideologikan Pancasila, yang bermaknakan sebuah pengabdian yang ikhlas, sebuah pengabdian yang tulus atas Tuhan yang Maha Pencipta, agar kita memiliki sifat toleransi atas hak asasi manusia lainnya yang dipersatukan dalam cakupan keadilan yang didasari pada kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang diberikan kepada seluruh rakyat Indonesia. Sehingga berdirilah sebuah negara yang baldatun thayyibatun warabun khafur, yang tidak hanya menerima satu suku, tidak hanya menerima satu agama, bahkan tidak menerima satu bahasa, namun menerima semuanya, sehingga terbentuklah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang di dalamnya memiliki beragam suku bangsa. Dan kita patut bangga atas hal ini, patut mensyukurinya atas hal ini, karena hanya Indonesia lah yang mampu merubah perbedaan menjadi sebuah kebersamaan dan persatuan. Karena dengan kebersamaan kita hebat, dengan persatuan kita kuat. Mari kita amalkan apa-apa yang telah kita pelajari pada diri Rasulullah, suri tauladan yang ada pada diri Rasulullah, dan kita amalkan dalam kehidupan kita, agar kita menjadi tunas bangsa Indonesia, tunas Islam Indonesia, yang membangun masa depan bangsa dan negara dengan cara menjadikan pengalaman, menjadikan sebuah pelajaran, dan menjadikan masa depan sebagai tujuan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.